Jangan datang ke pernikahanku. Itu pesan terakhir dari adik ipar saya, dikirim lewat WhatsApp. Hanya beberapa jam setelah saya mentransfer 85 juta rupiah untuk pesta pernikahannya. Pesta impian yang katanya mewah seperti pesta seorang putri. Saya membaca pesan itu, lalu tersenyum. Malam ketika acara berlangsung, saya berdiri di seberang jalan. Saya menonton dari kejauhan. Saya melihat mereka panik. Saya melihat ibu mertua saya berlutut memohon pada pengelola gedung agar pintu dibuka. Tapi pintu itu tetap terkunci. Dan saya tahu persis kenapa. Saya hanya memenuhi permintaan mereka. Mereka tidak mau saya datang. Maka acara itu pun tidak datang. Keluarga yang selama 3 tahun merendahkan saya malam itu justru merendahkan diri mereka sendiri di depan ratusan tamu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita ini dimulai, tuliskan di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton malam ini? Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan. Supaya kanal ini bisa terus menemani kalian dengan kisah-kisah nyata yang lain. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Vika. Usia saya 38 tahun. Saya seorang pemilik butik batik di kawasan Bintaro. Sudah 7 tahun saya membangun usaha itu dari nol. Dari satu mesin jahit bekas di garasi rumah. Saya tidak pernah meminta apapun dari siapapun. Saya hanya percaya pada satu hal, bahwa kerja keras yang sunyi suatu hari akan bersuara paling lantang. Saya menikah dengan Andika 10 tahun yang lalu. Andika anak sulung di keluarganya. Lelaki yang baik sebenarnya. Tapi baik yang lemah, baik yang tidak pernah berani berkata tidak pada ibunya. Saya jatuh cinta pada Andika justru karena kelembutannya. Saat itu, saya pikir, lelaki yang penurut pada ibunya pasti akan menjadi suami yang setia. Saya tidak tahu bahwa kelembutan yang tidak punya batas suatu hari akan berubah menjadi senjata yang melukai saya sendiri. Karena kelembutan tanpa keberanian bukanlah kebaikan. Ia hanyalah ketakutan yang berpura-pura menjadi kasih sayang. Butik saya bangun benar-benar dari nol. Dulu, saya hanya menjahit pesanan kecil dari tetangga. 1, 2, potong baju untuk menambah penghasilan keluarga. Lalu, pelanggan saya bertambah. Mulut ke mulut, membawa nama saya. Saya belajar mendesain motif batik sendiri, motif yang tidak ada di tempat lain. Saya menabung sedikit demi sedikit, membeli mesin jahit kedua. Lalu, ketiga, saya mempekerjakan 2 penjahit. Lalu, 5. Setiap jahitan di butik itu, ada keringat dan air mata saya di dalamnya. Saya bercerita panjang tentang butik ini, bukan untuk membanggakan diri, tapi karena penting bagi kalian untuk mengerti. Setiap rupiah yang nanti diambil paksa dari saya, bukan uang warisan, bukan uang yang jatuh dari langit. Itu adalah uang yang saya peras dari jari-jari saya sendiri, malam demi malam, di depan mesin jahit. Kami tinggal di rumah ibu mertua saya di sebuah kompleks lama di Depok. Bukan karena kami tidak mampu menyewa tempat sendiri. Saya sudah berkali-kali mengajak Andika pindah ke rumah kecil milik saya di Bintaro. Tapi setiap kali saya membuka mulut, Ibu Salwa selalu punya alasan. Katanya, anak sulung tidak boleh meninggalkan ibunya. Katanya, rumah ini akan sepi tanpa Andika. Dan Andika, seperti biasa, hanya menunduk. Ibu Salwa adalah perempuan berusia 60 tahun. Dulu suaminya seorang pegawai biasa yang meninggalkan sepetak rumah dan sedikit tabungan. Tapi Ibu Salwa selalu berbicara seolah keluarganya adalah keturunan bangsawan. Ia gemar memamerkan barang-barang mahal yang sebenarnya dibeli dari uang anak-anaknya. Tas bermerek terkenal, perhiasan emas, gelang demi gelang. Semua itu bukan miliknya. Semua itu adalah hutang budi yang ia tagih dari orang lain. Lalu ada Vanessa, adik ipar saya, si bungsu. Usianya 26 tahun. Anak kesayangan yang tidak pernah salah di mata ibunya. Vanessa tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia ini berhutang kemewahan padanya. Ia tidak pernah bekerja serius. Setiap pekerjaan ia tinggalkan dalam hitungan minggu. Karena katanya, gajinya tidak pantas untuk seseorang seperti dirinya. Di rumah itu, saya bukan menantu, saya
adalah mesin. Mesin yang mengeluarkan uang setiap kali tombolnya ditekan. 7 tahun pertama pernikahan saya, butik saya masih kecil, penghasilan saya pas-pasan. Saat itu, keluarga Andika nyaris tidak menganggap saya ada. Tapi, 3 tahun terakhir, ketika usaha saya mulai berkembang, ketika pelanggan saya bertambah, semuanya berubah. Mereka mulai melihat saya bukan sebagai manusia, tapi sebagai sumber dana. Awalnya kecil. Ibu Salwa meminjam 2 juta untuk berobat. Saya berikan dengan ikhlas, karena ia ibu suami saya. Lalu Vanessa meminjam 5 juta untuk membeli ponsel keluaran terbaru. Katanya untuk melamar kerja. Padahal ponsel itu hanya ia pakai untuk memamerkan gaya hidup di media sosial. Pinjaman demi pinjaman, yang tidak pernah 1 rupiah pun dikembalikan. Saya diam saja. Suami saya selalu berkata, "Sudahlah, mereka kan keluarga kita." Maka saya menelan semuanya. Saya pikir mungkin ini harga yang harus saya bayar untuk sebuah keluarga. Tapi saya salah, karena bagi orang yang tamat, kesabaran kita bukan kebaikan. Kesabaran kita adalah izin untuk menginjak lebih dalam. Saya masih ingat satu malam, sekitar 2 tahun lalu. Ibu Salwa masuk ke kamar saya dengan wajah cemas. Ia berkata bahwa ada tetangga yang menagih utang arisannya. Jumlahnya 12 juta. Ia menangis, berkata bahwa ia malu, bahwa ia tidak ingin namanya jelek di kompleks. Saya, yang saat itu baru saja menerima pembayaran dari seorang pelanggan besar, langsung memberikan uang itu. Saya pikir saya sedang menyelamatkan nama baik keluarga. Baru beberapa hari kemudian, saya tahu bahwa uang itu sama sekali tidak dipakai untuk membayar arisan. Vanessa memamerkan tas baru di media sosialnya. Tas bermerek terkenal, dengan harga yang persis sama dengan jumlah yang dipinjam ibunya. Saya menelan kekecewaan itu sendirian. Saya tidak berani memprotes, karena setiap kali saya bersuara, Andika selalu memihak ibunya. Begitulah pola yang terus berulang selama 3 tahun. Setiap kali butik saya untung, akan selalu ada musibah mendadak di keluarga Andika. Atap bocor yang harus diperbaiki, mobil yang harus diservis, biaya pengobatan yang entah benar atau tidak, setiap rupiah yang saya hasilkan, seolah mereka anggap sebagai kas bersama yang boleh diambil kapan saja. Saya pernah mencoba menghitung. Dalam 3 tahun, total uang yang mengalir dari tangan saya ke keluarga itu sudah lebih dari 200 juta rupiah. Uang yang seharusnya bisa saya pakai untuk membuka 3 cabang butik baru. Uang yang lenyap tanpa satupun ucapan terima kasih. Dan yang paling menyakitkan, semakin banyak saya memberi, semakin rendah posisi saya di mata mereka. Mereka tidak melihat saya sebagai dermawan. Mereka melihat saya sebagai kewajiban, sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya melayani mereka. Dan puncaknya datang 6 bulan yang lalu, ketika Vanessa mengumumkan bahwa ia akan menikah. Calon suami Vanessa bernama Rian, anak dari keluarga Hanifah, sebuah keluarga terpandang yang benar-benar kaya. Bukan kaya pura-pura seperti keluarga mertua saya. Ibu Rian, Bu Hanifah, dikenal sebagai perempuan tegas yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan kejujuran. Bagi Ibu Salwa dan Vanessa, pernikahan ini bukan soal cinta. Ini adalah tiket untuk naik kelas. Tiket untuk akhirnya bisa pamer di hadapan seluruh kerabat bahwa mereka berhasil masuk ke keluarga orang kaya. Masalahnya hanya satu, mereka tidak punya uang. Saya masih ingat malam itu. Andika pulang dengan wajah memelas. Ia duduk di tepi tempat tidur, menggenggam tangan saya, lalu berkata pelan, "Vika, tolong bantu adik saya, sekali ini saja." Saya bertanya, berapa yang mereka butuhkan? Andika menyebut angka 85 juta. Saya terdiam. Itu bukan jumlah yang kecil. Itu adalah tabungan saya selama hampir 2 tahun. Hasil keuntungan butik yang saya sisihkan sedikit demi sedikit untuk membuka cabang kedua. Tapi Andika terus memohon. Ia berkata, jika pesta Vanessa tidak megah, keluarga besar akan menertawakan mereka. Ibu akan malu. Dan jika ibu malu, hidup di rumah ini akan menjadi neraka untuk kita berdua. Saya menatap suami saya, lelaki yang seharusnya melindungi saya. Kini memohon agar saya menguras tabungan untuk pesta adiknya. Dan saya, karena lelah berdebat, karena ingin rumah ini tenang,
akhirnya mengangguk. Saya tidak tahu malam itu bahwa keputusan saya untuk mengalah justru akan membuka pintu untuk penghinaan yang lebih besar. Keesokan paginya, saya turun ke ruang tengah. Ibu Salwa dan Vanessa sedang duduk dikelilingi tumpukan majalah pernikahan. Suara tawa mereka memenuhi ruangan. Vanessa menunjuk-nunjuk gambar gaun pengantin berekor panjang. Gaun ala putri kerajaan Eropa. Ibu Salwa mengangguk-angguk dengan mata berbinar. Mereka bahkan tidak menoleh ketika saya datang. Saya berdeham pelan. Saya memberanikan diri menyampaikan bahwa uang yang diminta sudah saya transfer. Saya berkata dengan suara lembut bahwa pelunasan ke pihak wedding organizer sudah saya kirim pagi itu juga, sesuai tagihan yang Vanessa berikan. Saya hanya berharap satu hal, sebuah ucapan terima kasih, atau setidaknya satu senyuman tulus. Tapi yang saya dapatkan jauh dari itu. Vanessa hanya melirik sekilas, tanpa menghentikan jarinya yang membalik halaman majalah. Ia bergumam singkat bahwa uang itu memang sudah seharusnya masuk hari ini. Karena kalau terlambat, katanya, vendor bunga impor akan membatalkan pesanannya. Tidak ada terima kasih. Tidak ada tatapan penghargaan. Seolah saya hanyalah sebuah mesin yang memang sudah seharusnya mengeluarkan uang. Lalu Ibu Salwa menimpali dengan nada dingin. Ia berkata bahwa 85 juta itu sebenarnya masih kurang. Ia mengeluh. Seharusnya saya bisa memberikan 100 juta bulat supaya mereka bisa menyewa orkestra. Bukan sekedar band akustik biasa. Hati saya terasa diiris. Saya sudah menyerahkan tabungan 2 tahun. Dan yang saya terima adalah keluhan bahwa pemberian saya kurang banyak. Tapi saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya menatap kedua perempuan itu. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, sesuatu di dalam diri saya mulai berubah. Bukan amarah. Amarah terlalu panas, terlalu cepat padam. Yang tumbuh di dada saya malam itu adalah sesuatu yang lebih dingin, lebih sabar, dan jauh lebih menentukan. Tapi malam itu mereka belum tahu apa yang sudah mulai saya pikirkan. Hari-hari berikutnya, persiapan pesta semakin gencar. Dan bersamaan dengan itu, penghinaan demi penghinaan juga semakin sering datang. Suatu sore, Vanessa datang ke kamar saya tanpa mengetuk. Ia menyodorkan sebuah daftar tambahan biaya. Ia berkata bahwa dekorasi pelaminan harus diganti dengan yang lebih mewah, karena keluarga Rian akan datang dengan rombongan besar. Ia menyebut angka tambahan, 25 juta lagi. Saya bertanya, bukankah anggaran sudah disepakati sebelumnya? Vanessa menatap saya dengan pandangan meremehkan. Ia berkata, anggaran itu untuk orang biasa, sedangkan keluarganya, katanya, bukan orang biasa. Saya menahan napas. Lalu saya berkata bahwa saya akan memikirkannya. Vanessa mendengus, lalu pergi dengan membanting pintu. Malam itu, Andika kembali memohon. Dan kembali, saya mengalah. Saya mentransfer 25 juta lagi. Tabungan saya kini benar-benar terkuras, yang membuat saya semakin pedih keesokan harinya. Saya tidak sengaja melihat unggahan Vanessa di media sosial. Ia memamerkan foto dekorasi pelaminan yang baru, dengan tulisan panjang yang berisi rasa syukur. Ia berterima kasih pada ibunya, yang katanya tak kenal lelah berjuang. Ia berterima kasih pada dirinya sendiri, yang katanya pantang menyerah mengejar mimpi. Tidak ada satu kata pun, satu huruf pun tentang saya, tentang uang saya, tentang pengorbanan saya. Saya menutup ponsel itu pelan. Saya tidak marah lagi. Saya hanya merasa semakin yakin bahwa apa yang sedang saya pikirkan adalah hal yang benar. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi yang membuat saya mulai membuka mata. Saya sedang merapikan ruang tamu ketika menemukan setumpuk undangan pernikahan yang baru dicetak. Undangan yang indah, dengan kertas tebal dan tinta emas. Saya mengambil satu dan membacanya. Di bagian bawah undangan itu, tertulis nama pengundang. Tertulis, keluarga besar Ibu Salwa. Tidak ada nama saya di sana. Tidak ada nama Andika. Padahal, seluruh pesta ini dari awal sampai akhir dibiayai oleh uang saya. Saya berdiri terpaku. Mereka mengambil uang saya,
tapi mereka menghapus keberadaan saya. Belum hilang rasa heran itu. Ibu Salwa memanggil saya. Ia memberi saya setumpuk kain. Ia menyuruh saya menjahit seragam keluarga untuk hari pernikahan. Untuk dirinya, untuk Vanessa, untuk para sepupu. Total 12 potong baju. Ia berkata, mumpung menantunya bisa menjahit, kenapa harus membayar penjahit lain? Tidak ada permintaan tolong, tidak ada tawaran upah. Hanya perintah, seolah keahlian saya, yang saya bangun bertahun-tahun, adalah milik mereka secara cuma-cuma. Saya mengerjakan 12 potong baju itu sampai larut malam, selama hampir seminggu, dengan jari yang tertusuk jarum berkali-kali. Dan ketika selesai, tidak satu pun dari mereka mengucapkan terima kasih. Vanessa malah mengeluh, katanya jahitan di bagian lengannya kurang rapi. Saya hanya tersenyum. Senyum yang semakin lama semakin dingin. Beberapa hari kemudian, Vanessa datang lagi dengan tuntutan baru. Kali ini, ia ingin mengganti band akustik dengan sebuah orkestra penuh. Ia juga ingin menambah gaun cadangan. Gaun kedua untuk sesi foto, yang harganya saja mencapai 15 juta. Ketika saya bertanya, apakah anggaran masih cukup? Vanessa menjawab dengan ketus, bahwa itu bukan urusan saya. Tugas saya, katanya, hanya membayar. Saya menatapnya cukup lama malam itu. Saya ingat, di dalam kepala saya ada suara kecil yang bertanya, sampai kapan ini akan berlanjut? Sampai kapan saya akan terus diperas seperti ini? Tapi saya menelan pertanyaan itu untuk yang kesekian kalinya. Lalu ada satu peristiwa kecil yang menjadi luka tersendiri. Suatu sore, saya tidak sengaja mendengar Vanessa berbicara dengan perencana acara melalui telepon. Ia sedang menyusun daftar tamu kehormatan dan tata letak meja. Dan ketika perencana itu bertanya tentang meja keluarga inti, Vanessa berkata dengan nada datar, agar kakak iparnya tidak usah diberi tempat khusus. Cukup, katanya. Kalau memang datang, duduk saja di meja paling belakang. Saya yang membiayai seluruh pesta itu. Bahkan tidak diberi tempat di meja keluarga. Saya berdiri di balik pintu, mendengar semuanya. Dengan dada yang terasa kosong. Ada satu peristiwa lagi yang tidak akan saya lupakan. Beberapa hari sebelum acara, Vanessa meminta saya menemaninya ke kantor wedding organizer untuk fitting gaun terakhir. Bukan karena ia membutuhkan saya, tapi karena ia butuh seseorang membawakan tas dan minuman. Serta tentu saja membayar biaya tambahan jika ada. Saya pergi karena saya pikir mungkin ini kesempatan untuk sedikit lebih dekat dengannya. Di kantor itu, di hadapan para staf wedding organizer, Vanessa memperlakukan saya seperti pembantu. Ia menyuruh saya berdiri, menunggu, mengambilkan ini dan itu. Ketika seorang staf, mungkin karena melihat kemiripan, bertanya, apakah saya kakaknya? Vanessa tertawa keras. Ia berkata dengan nada mengejek, bahwa saya hanya kakak iparnya, hanya istri kakaknya. Hanya, katanya, orang yang kebetulan masuk keluarga mereka. Para staf itu menunduk, canggung. Tapi saya hanya tersenyum tipis, karena saat itu di kantor itu, di tempat di mana seluruh kontrak pesta ini disimpan, saya sudah mulai memahami kekuatan apa yang sebenarnya saya pegang. Vanessa menghina saya di tempat yang justru menjadi pusat dari kuasa saya. Ia tidak tahu, ia sedang menari di atas panggung yang lantainya saya kendalikan. Lalu datang penghinaan yang paling menyakitkan. Pada sebuah acara arisan keluarga besar, di hadapan banyak kerabat, salah seorang bibi bertanya pada Ibu Salwa, dari mana biaya pesta semegah itu? Saya pikir, mungkin sekali ini mertua saya akan menyebut nama saya. Mungkin sekali ini ia akan berkata bahwa menantunya yang membiayai. Tapi Ibu Salwa hanya tertawa bangga. Ia berkata bahwa keluarganya memang selalu mampu. Ia berkata bahwa mereka tidak pernah kekurangan. Lalu, sambil melirik ke arah saya, ia menambahkan dengan nada merendahkan bahwa kebetulan ada menantu yang ikut numpang nama di keluarga terhormat ini. Numpang nama. Seluruh ruangan tertawa, dan saya duduk di sana, di pojok. Dengan uang saya yang membiayai meja makanan yang sedang mereka nikmati, dipanggil sebagai orang yang numpang nama. Saat itulah
sesuatu di dalam diri saya patah. Bukan dengan suara keras, tapi dengan suara yang sangat pelan. Seperti ranting kering yang akhirnya menyerah pada beban. Malam itu, saya pulang ke kamar dan saya tidak menangis. Saya justru merasa sangat tenang. Untuk pertama kalinya, kepala saya begitu jernih. Saya mulai berpikir seperti seorang pengusaha, bukan seperti seorang menantu yang takut kehilangan keluarga. Saya membuka laci dan mengeluarkan map berisi semua dokumen pembayaran selama ini. Bukti transfer, kwitansi, dan yang paling penting, salinan kontrak dengan wedding organizer. Saya membaca kontrak itu, halaman demi halaman, dengan teliti. Seperti saya membaca kontrak bisnis butik saya, dan di sanalah saya menemukannya. Seluruh kontrak kerjasama dengan Royal Wedding Organizer, vendor utama yang mengurus 80% kebutuhan pesta, mulai dari sewa gedung hotel berbintang, dekorasi, sampai tata suara. Semuanya tertulis atas satu nama. Nama saya, Vika. Karena dulu, saat menandatangani kontrak, Vanessa terlalu malas mengurus administrasi. Ibu Salwa tidak punya rekening dengan saldo cukup. Maka merekalah yang menyuruh saya menandatangani semuanya. Mereka menyuruh saya menjadi penanggung jawab kontrak. Supaya jika ada masalah, sayalah yang berurusan dengan vendor. Mereka pikir mereka sedang membebani saya. Mereka tidak sadar. Mereka justru sedang menyerahkan kuncinya pada saya. Di mata hukum, pemilik kontrak ini, pihak yang menandatangani di atas materai, dan pihak yang melakukan seluruh pembayaran. Hanya satu orang. Saya. Bukan Vanessa. Bukan Ibu Salwa. Saya. Saya menutup map itu. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya tersenyum dengan sungguh-sungguh. Tapi saya belum melakukan apa-apa. Saya menunggu. Saya ingin mereka menunjukkan wajah asli mereka secara penuh sampai ke titik terakhir. Dan mereka melakukannya. 3 hari sebelum pernikahan. Sore itu, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Vanessa. Saya membuka pesan itu dan membacanya pelan. Isinya begini. Vanessa menulis bahwa ia ingin bicara jujur. Ia berkata bahwa keluarga Rian adalah keluarga terhormat dan ia tidak mau ada hal yang memalukan di hari pernikahannya. Lalu ia menulis kalimat yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Ia menulis, "Jangan datang ke pernikahanku." Vanessa menjelaskan dengan kata-kata yang berusaha terdengar sopan tapi penuh racun, bahwa kehadiran saya akan membuat keluarga Rian bertanya-tanya karena penampilan saya, katanya, terlalu sederhana. Karena saya hanya seorang penjahit. Karena, menurut Vanessa, saya tidak pantas duduk di antara para tamu terhormat. Ia berkata, cukup kirimkan uangnya. Lalu, tetaplah di rumah. Saya membaca pesan itu sekali. Lalu 2 kali. Lalu saya meletakkan ponsel di atas meja dengan sangat tenang. Mereka mengambil 85 juta dari saya. Lalu 25 juta lagi. Mereka memakai keahlian saya tanpa upah. Mereka menghapus nama saya dari undangan. Mereka memanggil saya numpang nama di depan kerabat. Dan sekarang, mereka melarang saya datang ke pesta yang seluruhnya saya biayai. Tahu apa yang saya rasakan saat itu? Bukan sakit hati, bukan amarah. Saya merasa bebas. Karena dengan pesan itu, Vanessa baru saja memberi saya izin penuh. Izin untuk berhenti menjadi mesin. Izin untuk akhirnya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Saya duduk lama di tepi tempat tidur malam itu. Saya memikirkan 3 tahun yang telah lewat. Semua malam ketika saya menelan air mata sendirian. Semua kali ketika saya memberi dan dibalas dengan hinaan. Semua kali ketika saya berharap suatu hari mereka akan melihat saya sebagai manusia dan bukan sebagai dompet berjalan. Dan saya menyadari sesuatu yang membuat saya tenang selama ini. Kesalahan saya bukan karena saya terlalu baik. Kesalahan saya adalah karena saya memberi kebaikan saya kepada orang yang tidak pernah berniat membalasnya. Saya menyiram tanaman
yang akarnya memang dirancang untuk mencekik saya. Tapi malam itu, saya berhenti menyiram. Dan saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi jika pohon yang selama ini hidup dari air saya, tiba-tiba kehilangan sumber airnya, tepat di hari ia paling membutuhkannya. Saya membalas pesannya hanya dengan satu kata, baik. Lalu, saya menelpon Andika. Saya berkata pada suami saya, dengan suara yang lembut dan tenang, bahwa saya menghormati keputusan adiknya, bahwa saya tidak akan datang ke pernikahan itu. Andika di seberang telepon terdengar lega. Ia bahkan berterima kasih. Ia berkata, ia tahu, saya pasti mengerti. Andika tidak tahu bahwa kelembutan saya malam itu adalah ketenangan sebelum badai. Malam sebelum hari pernikahan, saya tidak tidur. Tapi saya tidak gelisah. Saya justru sibuk. Saya membuka laptop. Dan saya mempelajari kembali setiap pasal di dalam kontrak, setiap klausul tentang pembatalan, setiap ketentuan tentang siapa yang berhak mengambil keputusan. Saya juga menelpon seorang kenalan lama, Pak Tono, seorang akuntan yang sering membantu mengurus pembukuan butik saya. Saya membacakan beberapa pasal kontrak itu padanya. Saya bertanya, apakah benar posisi saya sekuat yang saya kira? Pak Tono mendengarkan dengan saksama, lalu menjawab dengan tenang. Ia berkata, secara hukum, posisi saya tidak terbantahkan selama nama saya yang tertera sebagai penanggung jawab. Dan selama seluruh pembayaran berasal dari rekening saya, maka hanya saya yang berhak membatalkan. Tidak ada seorang pun, bahkan mempelai sekalipun, yang bisa memaksa saya. Saya berterima kasih pada Pak Tono, lalu menutup telepon. Hati saya semakin mantap. Semuanya jelas. Semuanya menguatkan posisi saya. Saya menatap layar laptop itu lama sekali. Selama ini, mereka mengira mereka sedang membebani saya dengan urusan administrasi yang merepotkan. Mereka menyuruh saya menandatangani, mengurus, membayar, supaya mereka tinggal menikmati. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa beban yang mereka taruh di pundak saya sebenarnya adalah sebuah kuasa. Kuasa untuk menghentikan segalanya dengan satu tanda tangan. Pagi hari pernikahan, rumah mertua saya riuh sejak subuh. Ibu Salwa dan Vanessa berangkat lebih dulu ke gedung hotel. Mereka memakai gaun termewah, perhiasan terbanyak, dan tatapan paling sombong. Mereka melewati saya di ruang tengah tanpa sedikit pun menoleh. Bagi mereka, saya sudah selesai, saya sudah membayar. Sekarang, saya tidak berguna lagi. Andika menyusul kemudian. Sebelum pergi, ia sempat berkata pada saya untuk beristirahat saja di rumah. Saya hanya tersenyum dan berkata, hati-hati di jalan. Setelah mobil mereka hilang di ujung jalan, saya bangkit. Saya berganti pakaian. Bukan pakaian sederhana yang biasa mereka hina. Saya mengenakan setelan paling rapi yang saya miliki. Gamis dengan motif batik buatan tangan saya sendiri. Karya terbaik dari butik saya. Saya menyisir rambut dan menatap diri saya di cermin. Perempuan di dalam cermin itu bukan lagi mesin. Ia adalah pemilik. Pemilik dari segala yang sedang mereka banggakan hari ini. Lalu saya memanggil taksi dan menyebut satu alamat. Bukan alamat gedung pernikahan, tapi alamat sebuah ruko mewah berlantai 3 di pusat kota. Kantor Royal Wedding Organizer. Sepanjang perjalanan, saya menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi melintas. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, saya merasa besar. Saya memegang kendali penuh atas pesta yang sedang mereka agung-agungkan itu. Taksi berhenti di depan ruko mewah itu. Saya turun dengan dagu terangkat. Saya masuk ke lobi yang sejuk dengan aroma lavender yang menenangkan. Seorang resepsionis menyapa saya dengan ramah. Saya meminta untuk bertemu manajer operasional yang menangani kontrak pernikahan atas nama saya. Karena saya adalah klien VIP. Mengingat nominal yang saya keluarkan tidak sedikit, saya segera diantar ke ruang rapat pribadi. Di sana, seorang perempuan muda bernama Sarah
menyambut saya dengan senyum lebar. Ia mengira saya datang untuk melunasi sisa pembayaran atau membahas detail teknis terakhir. Mengingat acara tinggal beberapa jam lagi, Sarah bahkan sudah menyiapkan buku catatan dan katalog bunga. Saya duduk di kursi kulit di hadapannya. Saya tidak membalas senyumnya. Saya mengeluarkan map dari dalam tas dan meletakkannya di atas meja. Lalu, tanpa basa-basi, saya menyampaikan tujuan saya datang. Saya berkata dengan suara datar dan tatapan yang tajam bahwa saya ingin membatalkan seluruh kontrak kerjasama untuk pesta pernikahan atas nama Vanessa yang dijadwalkan hari ini juga. Senyum di wajah Sarah langsung lenyap. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia mencoba memastikan. Ia bertanya ulang, apakah saya ingin menjadwal ulang atau benar-benar membatalkan. Saya mengulangi kalimat saya dengan penekanan pada setiap kata. Saya batalkan semuanya. Detik ini juga, Sarah panik. Ia membuka-buka berkas kontrak dengan tangan gemetar. Ia menjelaskan dengan suara gugup bahwa pembatalan mendadak di hari pelaksanaan akan dikenakan penalti yang sangat besar. Setengah dari total biaya akan hangus. Bunga impor sudah dipesan. Vendor sudah dibayar. Membatalkan sekarang, katanya. Sama saja dengan membakar uang puluhan juta begitu saja. Sarah mencoba membujuk. Ia mengira ini hanya pertengkaran keluarga kecil yang bisa diselesaikan. Tapi saya sama sekali tidak goyah. Bagi saya saat itu, harga diri saya jauh lebih mahal daripada uang yang hangus. Saya menatap Sarah dan berkata bahwa saya tidak peduli dengan potongan setengah biaya itu. Saya rela kehilangan uang itu, asalkan acara tersebut batal total. Lalu, saya membuka map. Saya menunjukkan surat perjanjian dengan tanda tangan saya di atas materai. Saya mengingatkan Sarah bahwa dalam kontrak ini segala keputusan, perubahan, dan pembatalan ada di tangan pihak yang menandatangani dan yang melakukan seluruh pembayaran, yaitu saya, bukan Vanessa, bukan Ibu Salwa. Sarah membaca dokumen itu, lalu wajahnya pucat. Karena ia tahu secara hukum saya benar sepenuhnya. Ia tidak punya pilihan. Klien yang sah, yang berhak atas seluruh kontrak ini, sedang duduk di hadapannya. Dan ia meminta pembatalan. Dengan tangan bergetar, Sarah memproses pembatalan itu. Ia menelpon pihak gedung hotel. Ia memberitahu bahwa penyewaan atas nama saya dibatalkan secara resmi. Dalam hitungan menit, segalanya berubah. Gedung yang sudah didekorasi megah mendadak menjadi properti yang tidak lagi disewa siapapun. Saya menandatangani surat pembatalan terakhir. Lalu, saya berdiri dan berkata terima kasih pada Sarah. Saya keluar dari kantor itu dengan langkah ringan. Di luar, langit cerah. Saya memanggil taksi lagi dan menyebut alamat gedung hotel tempat pesta seharusnya berlangsung. Saya ingin menonton. Saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana istana pasir yang mereka bangun di atas uang saya runtuh. Ketika taksi saya tiba dari kejauhan, saya sudah bisa melihat kekacauan itu. Ratusan tamu berkerumun di depan gedung yang pintunya terkunci rapat. Tamu-tamu yang berdandan mewah, kepanasan di bawah matahari. Saling bertanya ada apa. Petugas hotel berdiri di depan pintu, menjelaskan dengan sopan namun tegas bahwa acara ini telah dibatalkan oleh pihak penyewa dan gedung tidak bisa dibuka. Saya meminta taksi berhenti di seberang jalan. Saya tidak turun. Saya hanya menurunkan kaca jendela sedikit dan menonton. Saya melihat Vanessa. Gaun pengantin putih mewahnya yang berekor panjang itu kini kotor oleh debu. Maskaranya luntur karena air mata dan keringat. Ia berlari ke sana kemari, berteriak histeris, mencari seseorang untuk disalahkan. Putri yang tadi pagi begitu angkuh, kini berantakan di pinggir jalan seperti boneka yang terbuang. Lalu saya melihat Ibu Salwa, perempuan yang selalu memamerkan kemewahan palsunya. Kini ia berlutut. Ia berlutut di depan pengelola gedung, memohon agar pintu dibuka. Ia berkata akan membayar berapapun, padahal semua orang tahu. Ia tidak punya apa-apa. Tangannya yang penuh gelang emas itu menggenggam lengan petugas, memohon sambil menangis. Saya menatap pemandangan itu dengan tenang. Tidak ada kemenangan yang meledak-ledak di dada saya. Hanya rasa adil yang sunyi. Tak lama,
Iring-iringan mobil mewah masuk ke area gedung. Rombongan keluarga Rian datang. Mobil terdepan berhenti dan turunlah Bu Hanifah, Ibunda Rian, dengan anggun. Tatapannya menyapu sekeliling. Gedung yang terkunci, sampah dan kursi yang berserakan, calon besan yang berlutut di trotoar, dan calon menantu yang menangis berantakan. Ibu Salwa tergagap. Ia mencoba mengarang cerita bahwa ini kesalahan teknis pihak gedung, bahwa terjadi kesalahan pemesanan ganda. Ia berusaha memposisikan dirinya sebagai korban. Tapi saat itu, Sarah, manajer wedding organizer yang ternyata juga hadir untuk mengurus pembatalan di lokasi, mendengar kebohongan itu. Dan ia tidak terima disalahkan. Sarah berkata dengan jelas, di hadapan semua orang, bahwa tidak ada kesalahan teknis apapun. Ia berkata bahwa acara ini dibatalkan secara resmi oleh pihak penyewa, oleh pemilik kontrak yang sah, yaitu Ibu Vika. Nama saya menggema di udara. Dan di dalam salah satu mobil, saya melihat Andika tersentak hebat. Ia menoleh ke arah kerumunan dengan wajah pucat. Ia akhirnya menyadari semua kepingan yang hilang. Kenapa saya begitu tenang malam itu? Kenapa saya tidak marah ketika dilarang datang? Kenapa saya bahkan mengucapkan terima kasih? Andika turun dari mobil dan matanya mencari-cari. Lalu ia melihat taksi saya di seberang jalan. Ia berlari menyeberang, menghampiri saya dengan wajah penuh tanya. Ia bertanya dengan suara bergetar, apakah benar saya yang melakukan ini semua? Saya tidak menghindar. Saya membuka pintu taksi dan keluar. Saya berdiri di hadapannya di tepi jalan itu dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, saya menatap matanya tanpa rasa takut sedikit pun. Saya menjawab dengan tenang. Saya berkata bahwa saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Saya mengingatkannya bahwa uang itu uang saya. Kontrak itu atas nama saya. Jika mereka tidak menginginkan kehadiran saya, maka mereka juga tidak berhak menikmati fasilitas yang saya bayar. Saya melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, namun setiap katanya menusuk. Saya bertanya padanya, di mana ia selama 3 tahun ini? Saya bertanya, kemana suami yang seharusnya berdiri di samping saya ketika ibunya menyebut saya numpang nama di depan kerabat? Ketika adiknya melarang saya datang ke pesta yang saya biayai sendiri, saya bertanya, apakah ia pernah sekali saja membela saya? Andika terdiam 1000 bahasa. Ia tidak mampu membantah karena jauh di lubuk hatinya ia tahu saya benar. Ia menunduk. Bahunya yang selama ini selalu tegap karena gengsi, kini turun. Seperti seseorang yang baru saja kalah dalam pertarungan melawan dirinya sendiri. Di kejauhan, Bu Hanifah menatap tajam ke arah Vanessa dan Ibu Salwa. Ia perempuan cerdas yang tidak mudah dibohongi. Fakta bahwa seluruh pesta megah itu ternyata dibiayai dan dikontrak atas nama saya, sang kakak ipar yang selama ini direndahkan. Dan bukan atas nama keluarga Vanessa yang mengaku kaya raya. Membuka mata Bu Hanifah lebar-lebar. Ia menyadari bahwa selama ini keluarga calon menantunya hanyalah benalu yang bersembunyi di balik topeng kemewahan palsu. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, Bu Hanifah berkata bahwa keluarganya tidak bisa menerima pernikahan yang dibangun di atas kebohongan dan kepura-puraan. Bu Hanifah berjalan mendekati Ibu Salwa yang masih berlutut. Ia tidak berteriak, ia tidak memaki. Justru ketenangannya itulah yang membuat semua orang terdiam. Ia berkata bahwa ia datang ke pernikahan ini dengan niat tulus untuk menyambut sebuah keluarga baru. Tapi yang ia temukan, katanya, hanyalah sebuah keluarga yang membangun kehormatan di atas uang orang lain. Dan kemudian menendang orang itu seperti sampah. Ia menatap Vanessa dan berkata bahwa seorang perempuan yang tega merendahkan kakak iparnya sendiri. Perempuan yang membiayai pesta impiannya. Bukanlah perempuan yang pantas menjadi ibu bagi cucu-cucunya kelak. Ucapan itu terdengar pelan, tapi menghantam seperti palu. Lalu, di hadapan ratusan tamu,
Bu Hanifah membatalkan pernikahan itu. Ia mengajak Rian dan seluruh rombongannya pergi. Rian sempat menatap Vanessa dengan kecewa, lalu berbalik mengikuti ibunya. Mobil-mobil mewah itu pergi, meninggalkan debu dan kehancuran. Vanessa berteriak histeris. Ia menyalahkan saya. Ia memaki saya sebagai perempuan jahat yang iri. Ia memperlihatkan sifat aslinya yang kasar di depan sisa-sisa tamu yang masih ada. Tapi tidak ada lagi yang peduli. Semua orang sudah melihat siapa mereka sebenarnya. Tepat saat itu, ponsel Andika berdering. Nama Ibu Salwa muncul di layar. Andika ragu untuk mengangkatnya. Tapi saya dengan tenang meminta ia menekan tombol pengeras suara. Saya ingin ia mendengar sendiri suara asli ibunya. Begitu tersambung, jeritan Ibu Salwa langsung memenuhi kabin mobil. Ia berteriak, mencari saya. Menyuruh saya datang membawa uang untuk menyogok pengelola gedung agar pintunya dibuka. Ia memaki saya, menyebut saya perempuan, tidak tahu diuntung. Perempuan yang sengaja mempermalukan keluarga. Andika mendengar semua itu. Mendengar bagaimana ibunya di saat genting masih saja menuntut uang dari istrinya. Tidak ada satu kata pun yang menanyakan kabar Andika. Tidak ada satu kata pun penyesalan. Hanya tuntutan dan makian. Dan disitulah saya melihat sesuatu padam di mata suami saya. Sesuatu yang selama 10 tahun membuatnya tunduk. Akhirnya mati. Andika meraih ponsel itu, dan dengan suara yang untuk pertama kalinya terdengar tegas, ia berkata pada ibunya bahwa pesta ini batal karena perbuatan mereka sendiri. Lalu ia menutup telepon. Ia menoleh pada saya, matanya basah. Ia berkata, "Maaf, hanya satu kata itu." Tapi saya tahu kata itu lahir dari 10 tahun yang akhirnya ia pahami. Hari itu berakhir dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Bukan dengan pesta megah, tapi dengan runtuhnya seluruh kepura-puraan yang dibangun bertahun-tahun. Sore harinya, saya dan Andika pulang. Bukan ke rumah mertua, tapi ke rumah kecil saya di Bintaro. Rumah yang dulu selalu ditolak Andika. Kini menjadi tempat ia memulai hidup yang baru. Beberapa jam kemudian, Ibu Salwa dan Vanessa datang ke rumah itu. Mereka menggedor pintu. Vanessa berteriak, menuntut saya mengembalikan uang yang dibatalkan, yang menurutnya adalah haknya. Ibu Salwa ikut berteriak, mengancam akan mengusir kami dari keluarga. Andika membuka pintu, tapi kali ini ia berdiri di depan saya, melindungi saya. Ia berkata pada ibunya dan adiknya dengan tenang namun tegas, bahwa uang itu tidak pernah menjadi hak mereka, bahwa selama ini mereka hidup dari keringat istrinya, dan bahwa mulai hari ini semua itu berakhir. Vanessa menyodorkan ponselnya, memperlihatkan tangkapan layar bukti transfer, menuntut uang itu kembali. Tapi tangkapan layar itu tidak bisa dipakai untuk membayar apapun. Andika menutup pintu, pelan namun pasti. Lalu terdengar suara kunci diputar, mengunci pintu, mengunci masa lalu. Di dalam, Andika bersandar di pintu itu dan menarik napas panjang. Ia menoleh pada saya dan berkata bahwa ia baru menyadari. Selama ini ia bukan sedang menjaga keluarganya. Ia sedang menjaga rantai yang membelenggu kami berdua. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan, saya merasa benar-benar memiliki seorang suami. Bukan seorang anak laki-laki yang masih takut pada ibunya. Ibu Salwa dan Vanessa berdiri di trotoar, di bawah langit yang mulai menurunkan hujan. Hujan yang menyamarkan air mata mereka yang sudah terlambat. 6 bulan kemudian, roda kehidupan berputar dengan caranya yang sangat adil. Hidup saya dan Andika berubah ke arah yang jauh lebih baik. Tanpa beban harus membiayai gaya hidup palsu sebuah keluarga. Keuangan kami melesat. Butik saya berkembang pesat. Cerita tentang seorang klien yang berani membatalkan pesta demi harga dirinya menyebar dari mulut ke mulut di kalangan vendor pernikahan. Bukannya buruk, nama saya justru dikenal sebagai pengusaha yang tegas dan berintegritas. Banyak orang bersimpati dan menjadi pelanggan setia saya. Andika pun mendapat promosi di kantornya. Ternyata, selama ini, performa kerjanya selalu terhambat karena pikirannya terus terpecah oleh drama keluarganya. Kini, dengan hati yang tenang,
Karirnya bersinar. Kami merenovasi rumah kecil di Bintaro itu menjadi istana mungil yang nyaman. Dan kami mulai merencanakan ibadah umrah berdua. Menggunakan sebagian uang yang dulu hampir saja dibakar untuk pesta orang lain. Hubungan kami semakin hangat. Andika telah benar-benar berubah menjadi pelindung. Ia tidak lagi menjadi lelaki lemah yang takut pada bayang-bayang ibunya. Sementara itu, di sisi lain kota, Karma bekerja dengan caranya yang sunyi namun menyakitkan. Kehidupan Vanessa dan Ibu Salwa hancur berantakan. Untuk melunasi tumpukan utang vendor beserta bunganya, mereka terpaksa menjual rumah peninggalan almarhum ayah Andika. Kini mereka tinggal di sebuah kontrakan petak sempit di pinggiran kota. Lingkungan yang dulu selalu mereka hina. Vanessa, sang putri yang dulu mendambakan pesta ala kerajaan, kini bekerja sebagai penjaga toko kosmetik murah di pasar tradisional. Setiap hari ia berdiri berjam-jam, melayani pembeli, dengan gaji yang hanya cukup untuk makan. Wajahnya yang dulu terawat, kini kusam dan lelah. Teman-teman sosialitanya sudah lama memblokir nomornya, sejak tahu ia jatuh miskin. Ibu Salwa nasibnya lebih memilukan. Ia terserang stroke ringan akibat stres dikejar para penagih utang. Kini, ia hanya bisa duduk di kursi roda, di depan televisi kecil, di kontrakan yang sempit itu. Tidak ada tetangga yang mau menjenguknya, karena mulutnya yang masih saja tajam. Ia sering meracau, memanggil nama Andika, berharap anak sulungnya datang menjemput. Tapi harapan itu sia-sia. Konon, dari cerita seorang kerabat lama, Ibu Salwa pernah berkata pada Vanessa, di sela-sela kemarahannya, bahwa seharusnya dulu mereka memperlakukan saya dengan lebih baik. Tapi kata-kata itu datang terlambat. Penyesalan yang lahir setelah semuanya runtuh hanyalah air mata yang jatuh di atas tanah yang sudah kering. Tidak ada gunanya. Tidak menumbuhkan apa-apa. Suatu malam di akhir pekan, saya dan Andika makan malam di sebuah restoran kaca di pusat kota. Kami tertawa, membicarakan rencana umrah kami. Saat itulah, sebuah angkutan umum berhenti tepat di depan jendela restoran. Di dalamnya, di antara penumpang yang berdesakan, saya melihat sebuah wajah yang saya kenal. Vanessa. Ia baru pulang kerja, memangku kantong plastik berisi obat ibunya. Matanya terkunci pada pemandangan di dalam restoran. Pada saya dan Andika yang tertawa bahagia. Pada hidup yang seharusnya bisa ia nikmati. Jika saja dulu ia tidak begitu sombong. Mata kami bertemu sejenak. Saya mengenali wajah lusuh itu. Tapi saya tidak menunjukkan amarah. Tidak pula kasihan yang berlebihan. Saya hanya menatapnya datar, sejenak. Lalu memalingkan wajah kembali pada suami saya dan melanjutkan tawa saya. Angkot itu pun melaju pergi, membawa Vanessa dan penyesalannya ke dalam kegelapan malam. Andika bertanya, "Ada apa?" Saya menggeleng pelan, sambil tersenyum. Saya berkata, "Bukan apa-apa. Hanya seseorang dari masa lalu yang mengingatkan saya betapa bersyukurnya kita hari ini." Malam itu, saya menyadari satu hal, bahwa balas dendam yang terbaik bukanlah dengan amarah, bukan pula dengan caci maki, melainkan dengan menjadi bahagia, dengan menjalani hidup sebaik-baiknya. Sementara mereka yang dulu menyakiti kita, menyaksikan semuanya dari kejauhan, membusuk dalam penyesalan yang tak berujung. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang sederhana. Jangan pernah menukar harga diri dengan penerimaan orang lain. Dan jangan pernah mengira bahwa kesabaran seseorang adalah tanda kelemahan. Karena ada batas di mana orang yang paling sabar sekalipun akhirnya berhenti memberi dan mulai mengambil kembali. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, yang terus memberi, terus mengalah, dengan harapan suatu hari akan diterima dan dihargai. Mereka mengira jika cukup banyak mereka berkorban, cinta dan rasa hormat akan datang dengan sendirinya. Tapi tidak. Bagi orang yang tamak, pengorbanan kita hanya membuat mereka semakin lapar. Ada juga banyak suami seperti Andika dulu, lelaki yang baik tapi terlalu lemah untuk membela, yang mengira diam adalah cara menjaga kedamaian. Padahal diam, mereka justru memberi izin bagi ketidakadilan untuk tumbuh subur di rumah sendiri. Dan ada pula para ibu mertua serta para ipar yang mengira bahwa hubungan keluarga adalah cek kosong
yang bisa dicairkan kapan saja, yang lupa bahwa rasa hormat tidak bisa dibeli dan tidak bisa dituntut. Ia hanya bisa diberikan kepada mereka yang juga memberi. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memutus hubungan yang merusak bukanlah sebuah dosa. Ia adalah upaya menyelamatkan diri dan menyelamatkan rumah tangga kita. Jika kalian pernah berada di posisi saya atau mengenal seseorang yang sedang mengalaminya, ceritakanlah kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Saat perut saya melilit karena belum makan sejak pagi, saya hanya meminta sedikit nasi kepada ibu mertua saya. Tapi di depan semua tamu yang hadir, beliau justru menunjuk mangkuk makanan anjing di sudut dapur, lalu menyuruh saya makan dari sana. Suami saya berdiri di pintu. Ia melihat semuanya, dan seperti biasa, ia memilih diam. Saya tidak menangis hari itu. Saya hanya masuk ke kamar, melipat beberapa helai baju, lalu pergi tanpa satu kata pun. Mereka pikir saya akan kembali sambil memohon, seperti yang sudah-sudah. Tapi 2 jam kemudian, suami saya pulang dengan wajah pucat pasi. Ibu mertua saya jatuh terduduk di lantai, dan seluruh rumah itu mendadak gempa. Karena baru hari itu mereka tahu siapa sebenarnya yang selama ini menahan rumah itu agar tidak runtuh. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan nama kotamu di kolom komentar. Saya ingin tahu dari kota mana saja kalian menemani saya malam ini. Semoga yang sudah menekan tombol like dan berlangganan selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang lancar. Sekarang, izinkan saya bercerita dari awal. Nama saya Maya. Maya Kusuma. Usia saya 29 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan distribusi di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah hampir 7 tahun saya berkecimpung dengan angka, neraca, dan laporan keuangan. Orang bilang pekerjaan saya membosankan, tapi bagi saya, angka tidak pernah berbohong. Angka selalu jujur, bahkan ketika manusia tidak. Saya tumbuh di keluarga sederhana. Ayah saya seorang guru, ibu saya penjahit. Mereka tidak mewariskan harta, tapi mereka mewariskan sesuatu yang lebih berharga, yaitu prinsip. Ayah selalu berkata, "Maya, jadilah orang yang berguna, tapi jangan pernah jadi orang yang diinjak." Saat itu saya masih kecil dan saya tidak benar-benar mengerti maksudnya. Baru setelah menikah, saya memahami betapa dalamnya kalimat itu. Saya bekerja keras sejak kuliah, membiayai sendiri sebagian besar kebutuhan saya, dan menabung setiap rupiah yang bisa saya sisihkan. 7 tahun bekerja, saya berhasil mengumpulkan tabungan yang lumayan, bukan kekayaan, tapi cukup untuk membuat saya tidak pernah benar-benar bergantung pada siapapun. Itulah yang tidak pernah disadari oleh keluarga Reza. Mereka mengira saya tidak punya apa-apa, hanya karena saya tidak pernah memamerkannya. 3 tahun lalu, saya menikah dengan Reza. Saya percaya hidup saya akan berubah menjadi lebih hangat. Saya tidak pernah menuntut rumah mewah. Saya tidak pernah meminta kehidupan yang serba berlebihan. Bagi saya, memiliki suami yang mencintai dan menghargai sudah lebih dari cukup. Reza bukan laki-laki kaya. Keluarganya memiliki sebuah toko bahan bangunan kecil di pinggiran Bekasi. Toko itu sudah berdiri sejak ayah Reza masih hidup. Setelah beliau meninggal, toko itu diwariskan kepada keluarga, dan ibu mertua saya lah yang memegang kendali. Saya tahu toko itu sejak awal. Saya tahu kondisinya, dan saya tahu jauh sebelum mereka mengakuinya bahwa toko itu sedang sekarat. Saya pernah beberapa kali mampir ke toko itu di awal pernikahan. Saya melihat rak-rak yang setengah kosong, pelanggan yang semakin jarang, dan tumpukan nota yang tidak pernah dirapikan. Sebagai akuntan, naluri saya langsung berbunyi. Tapi saat itu saya masih menantu baru, dan saya tahu memberi saran tentang keuangan toko hanya akan dianggap sebagai bentuk kelancangan. Maka saya diam. Saya menyimpan kekhawatiran itu sendiri, sambil mengamati dari kejauhan bagaimana usaha keluarga itu perlahan tenggelam, hari
demi hari. Saat pertama kali saya menginjakan kaki di rumah keluarga Reza, saya datang dengan hati penuh harapan. Rumah itu tidak besar. Catnya sudah kusam di beberapa sudut. Halamannya sempit, dipenuhi pot bunga yang sebagian sudah layu. Tapi saya tidak mempermasalahkannya. Yang saya lihat saat itu adalah tempat di mana saya akan membangun keluarga. Tempat di mana saya berharap mendapat seorang ibu kedua. Sayangnya, harapan itu tidak bertahan lama. Ibu mertua saya bernama Wulandari. Orang-orang memanggilnya Bu Wulan. Di minggu-minggu pertama, semuanya masih terlihat baik-baik saja. Bu Wulan memang tidak ramah, tapi saya menganggap itu hanya soal waktu. Saya pikir mungkin beliau masih menyesuaikan diri dengan kehadiran saya. Maka, saya berusaha menghormatinya. Setiap pagi saya bangun lebih awal untuk membantu memasak. Saya membersihkan rumah tanpa diminta. Saya mencuci, menyetrika, dan menyiapkan teh hangat untuk Bu Wulan sebelum beliau bangun. Saya melakukannya dengan tulus. Bukan karena terpaksa. Bukan karena ingin dipuji. Saya hanya ingin diterima. Saya ingin menjadi menantu yang baik. Namun ternyata semakin baik saya bersikap, semakin rendah pula saya diperlakukan. Awalnya hanya hal-hal kecil. Saat saya memasak, Bu Wulan akan mencari kesalahan sekecil apapun. Kalau masakan saya kurang asin, beliau mengomel sepanjang hari. Kalau terlalu asin, beliau bilang, saya tidak becus jadi istri. Kalau sayur yang saya beli tidak sesuai seleranya, beliau membandingkan saya dengan menantu tetangga. Menurutnya, semua perempuan lain selalu lebih baik dari saya. Saya mencoba bersabar. Saya selalu mengingat nasihat ibu saya sebelum menikah. Ibu pernah berkata, rumah tangga tidak selalu mudah. Kadang kita harus mengalah agar keadaan tetap damai. Karena itu, saya terus menahan diri. Saya menelan semua perkataan menyakitkan yang keluar dari mulut Bu Wulan. Hari demi hari berlalu. Bulan demi bulan berganti. Lalu perlahan saya menyadari sesuatu. Saya bukan dianggap anggota keluarga. Saya hanya dianggap orang yang mengurus rumah. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, saya sudah berada di dapur. Saya memasak sarapan, menyapu seluruh rumah, mengepel lantai, mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan kamar, merapikan halaman, dan menyiapkan makan siang. Semua itu saya lakukan seorang diri. Bu Wulan hampir tidak pernah membantu. Beliau lebih sering duduk di ruang tamu, menonton televisi, atau bergosip dengan tetangga. Ada satu kenangan yang tidak pernah bisa saya lupakan dari tahun pertama pernikahan saya. Saat itu saya sedang hamil muda. Tubuh saya lemah, sering mual. Dan dokter menyuruh saya banyak beristirahat. Tapi di rumah itu, kehamilan saya bukan kabar gembira. Bu Wulan justru berkata, hamil kok manja. Dulu saya hamil 7 kali, tetap mencuci dan memasak. Maka saya tetap bekerja, saya tetap mengangkat ember, tetap menyapu halaman, tetap berdiri di depan kompor, meski kepala saya pening. Sampai suatu malam, saya merasakan nyeri yang luar biasa. Saya kehilangan bayi itu, keguguran. Dan tahu apa yang Bu Wulan katakan saat saya pulang dari rumah sakit? Mungkin memang belum rezekinya. Lagi pula, kamu memang tidak kuat. Tidak ada pelukan. Tidak ada bela sungkawa. Reza hanya duduk di sudut, menundukkan kepalanya. Sejak hari itu, ada bagian dari hati saya yang membeku. Saya berhenti berharap rumah itu akan pernah menjadi rumah bagi saya. Yang membuat saya bertahan hanyalah satu hal. Reza. Saya pikir, selama suami saya berada di sisi saya, semua ini akan terbayar. Tapi saya keliru. Reza adalah anak yang tidak pernah berani membantah ibunya. Setiap kali saya disakiti, ia hanya menunduk. Ia akan berkata pelan, "Sudahlah, Maya, ibu kan sudah tua." Seolah usia adalah alasan untuk menghancurkan harga diri orang lain. Di rumah itu masih ada satu orang lagi, adik ipar saya, Dinda. Usianya 27 tahun. Ia belum bekerja, belum menikah, dan hampir seluruh hidupnya dibiayai dari uang toko. Dinda pintar satu hal, yaitu mengubah suasana. Kalau Bu Wulan sedang reda, Dinda yang akan menyalakan api lagi. "Mbak Maya masak apa sih? Baunya aneh," katanya sambil tertawa.
Atau, "Ibu, lihat deh, lantainya masih kotor." Menantu zaman sekarang memang malas-malas. Padahal lantai itu baru saya pel 1 jam sebelumnya. Dinda punya bakat khusus dalam membuat saya terlihat buruk di mata ibunya. Setiap kali suasana mulai tenang, ia akan menemukan sesuatu untuk dikeluhkan. Sehelai rambut di lantai, gelas yang menurutnya kurang bersih, pakaian yang menurutnya kurang rapi disetrika. Dan setiap keluhan kecil itu cukup untuk menyalakan kembali kemarahan Bu Ulan terhadap saya. Saya kadang berpikir, di rumah itu, kebencian adalah satu-satunya hiburan yang tidak pernah membosankan bagi mereka. Saya menelan semuanya. Saya kira dengan diam, badai akan berlalu. Tapi malam itu, saya belum tahu apa yang sebenarnya sedang menggerogoti rumah itu dari dalam. Suatu sore, saya pulang kerja lebih cepat. Pintu toko masih terbuka, tapi tidak ada pembeli. Saya melihat Pak Hendra, kakak ipar saya, sedang duduk di belakang meja kasir dengan setumpuk buku catatan. Pak Hendra adalah suami dari kakak Reza, dan sejak ayah mertua meninggal, dialah yang dipercaya mengurus pembukuan toko. Wajahnya tegang. Ia buru-buru menutup buku itu saat melihat saya datang. Maya, tumben pulang cepat, katanya. Suaranya agak gugup. Iya. Pakistan, kantor sedang sepi, jawab saya. Saya tidak banyak bertanya saat itu, tapi mata saya sudah terlatih membaca angka. Dan dari sekilas yang saya lihat di halaman buku itu, ada sesuatu yang ganjil. Kolom pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang. Ada catatan yang dihapus dan ditulis ulang. Bagi orang biasa, itu hanya coret-coret. Bagi seorang akuntan, itu adalah jejak. Saya tahu betul bagaimana sebuah usaha kecil bisa runtuh perlahan tanpa ada yang menyadarinya. Bukan karena bencana besar, melainkan karena kebocoran-kebocoran kecil yang dibiarkan. Pembayaran pemasok yang terlambat, stok yang dibeli tanpa perhitungan, uang kas yang diambil untuk keperluan pribadi tanpa dicatat, sedikit demi sedikit, sampai kas yang seharusnya menjadi nadi usaha mengering. Dan dari sekilas yang saya lihat, toko keluarga Reza sedang mengalami semua itu sekaligus. Yang membuat saya curiga bukan hanya angkanya, tapi sikap Pak Hendra. Setiap kali saya menyebut soal toko, ia mengalihkan pembicaraan. Setiap kali saya menawarkan diri membantu pembukuan, ia menolak halus. Sudah, Maya, ini urusan laki-laki. Kamu urus rumah saja, katanya. Padahal saya tahu, justru karena saya akuntan, sayalah yang paling mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka tidak meminta bantuan saya, bukan karena saya tidak mampu, tapi karena mengakui saya mampu, berarti mengakui bahwa saya lebih dari sekedar pembantu di rumah itu. Dan ego mereka tidak sanggup menerima itu. Malam itu, saya tidak bisa tidur, bukan karena dendam, tapi karena penasaran. Keesokan harinya, saya pura-pura menawarkan diri membantu merapikan toko. Bu Ulan menatap saya sinis. Tumben mau bantu. Biasanya cuma bisa menyusahkan, sindirnya. Tapi beliau tetap mengizinkan, karena baginya, tenaga saya memang untuk diperas. Di toko, saya mulai memperhatikan. Stok barang menipis. Banyak pemasok yang sudah berhenti mengirim. Di laci kasir, saya menemukan beberapa surat tagihan, surat peringatan dari bank, dan satu surat yang membuat dada saya berdebar, yaitu surat pemberitahuan bahwa toko itu terancam disita jika utang tidak segera dilunasi dalam 3 bulan. Jumlahnya tidak sedikit, 250 juta rupiah. Saya berdiri di sana, memegang surat itu. Sementara di ruang depan, terdengar tawa Bu Ulan dan Dinda yang sedang membicarakan tas baru. Mereka sama sekali tidak tahu, atau mungkin pura-pura tidak tahu, bahwa fondasi rumah ini sedang retak. Toko ini adalah satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Kalau toko ini jatuh, rumah ini akan ikut jatuh. Dan saat itulah, sebuah pikiran melintas di kepala saya. Sebuah pikiran yang kelak mengubah segalanya. Sepanjang perjalanan pulang dari toko hari itu, kepala saya penuh bukan oleh amarah, tapi oleh perhitungan. Saya membayangkan 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, saya diam saja, membiarkan toko itu disita dan menyaksikan rumah ini runtuh dengan tangannya sendiri.
Mungkin itu yang pantas mereka terima. Tapi saya tahu, jika toko jatuh, yang paling menderita bukan hanya Bu Wulan. Para karyawan toko yang sudah bekerja bertahun-tahun akan kehilangan pekerjaan. Dan toko itu, bagaimanapun, adalah peninggalan ayah mertua saya. Satu-satunya orang di keluarga itu yang dikabarkan pernah memperlakukan menantu dengan baik, meski saya tidak sempat mengenalnya. Kemungkinan kedua, saya turun tangan. Tapi tidak dengan cara mereka. Tidak dengan menyerahkan uang, lalu kembali diinjak. Kalau saya melakukannya, saya akan melakukannya dengan cara seorang akuntan. Terukur, tercatat, dan sah secara hukum. Saya akan mengubah belas kasihan menjadi kepemilikan. Saya akan mengubah pengorbanan menjadi hak. Tapi malam itu, saya memilih diam. Saya menyimpan surat itu kembali ke tempatnya, seolah saya tidak pernah melihatnya. Hari-hari berikutnya, perlakuan terhadap saya justru semakin parah, seakan semakin terjepit keuangan keluarga. Semakin keras pula mereka melampiaskannya kepada saya. Saya pernah membaca bahwa orang yang sedang ketakutan cenderung mencari seseorang untuk dijadikan pelampiasan. Dan di rumah itu, pelampiasan itu adalah saya. Setiap kekhawatiran tentang toko, setiap tagihan yang datang, setiap malam yang dilewati Bu Wulan dengan gelisah, semuanya berubah menjadi kemarahan yang ditumpahkan ke arah saya. Seolah saya adalah penyebab dari semua kesulitan itu. Padahal sayalah satu-satunya yang diam-diam berusaha menyelamatkan mereka. Insiden pertama terjadi saat soal uang belanja. Suatu pagi, Bu Wulan menyerahkan dompetnya yang nyaris kosong. Belanja sana, masak yang banyak, ada tamu nanti, perintahnya. Saya membuka dompet itu. Isinya hanya Rp20.000. Dengan uang sebesar itu, mustahil memasak untuk tamu. Maka saya menambah dari uang gaji saya sendiri. Saya belanja ayam, sayur, dan bumbu. Menghabiskan hampir Rp300.000 dari kantong saya. Saya masak sejak siang, berkeringat di depan kompor. Saat tamu datang dan memuji masakan, Bu Wulan tersenyum bangga. Iya, ini resep keluarga kami, ujarnya. Seolah dialah yang memasak. Tidak ada satu kata pun untuk saya. Tapi malam itu saya mencatat. Bukan dalam hati, dalam buku. Insiden kedua, soal Dinda. Suatu hari Dinda mendatangi saya dengan wajah memelas. Mbak, pinjem uang dong, 5 juta aja. Buat modal usaha online, katanya. Saya tahu, uang itu tidak akan dipakai untuk usaha. Tapi demi menjaga hubungan, saya meminjamkannya. Saya bahkan mencatat tanggal dan jumlahnya. Lalu memintanya menandatangani sebuah catatan kecil sebagai bukti. Dinda tertawa. Mbak ini lebay banget. Masa adik ipar disuruh tanda tangan? Tapi saya bersikeras, dan ia menurut. Sebulan kemudian, saat saya menanyakan uang itu, Dinda malah marah. Mbak ini pelit banget. Uang segitu aja diungkit-ungkit. Pantas ibu nggak suka sama kamu, katanya. Uang itu tidak pernah kembali, tapi tanda tangan itu saya simpan. Insiden ketiga lebih menyakitkan. Saat itu kami sedang makan malam bersama. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Saya duduk di meja yang sama dengan mereka. Tapi belum sempat saya menyuapkan nasi. Bu Wulan menatap saya tajam. Kamu sudah selesai cuci piring belum? Kalau belum, makannya nanti saja di dapur. Di sini, tempatnya keluarga. Ucapnya dingin. Reza menunduk. Dinda menahan tawa. Saya bangkit, membawa piring saya ke dapur, dan makan sendirian di sana, ditemani suara cicak di dinding. Saat itu, saya sadar di rumah ini. Meja makan pun punya kasta. Ada lagi kejadian yang membuat saya benar-benar mengerti seberapa rendah saya dipandang. Suatu malam, saat saya sedang mencuci tumpukan pakaian keluarga di belakang rumah, tiba-tiba air berhenti mengalir. Saya kira pompa rusak. Tapi saat saya mengecek ke depan, saya melihat Dinda berdiri di dekat sakelar pompa air, tersenyum. Ia sengaja mematikannya. Ups, kepencet, katanya. Lalu berlalu
sambil tertawa. Saya berdiri di tengah cucian yang basah setengah, di kegelapan. Sementara dari dalam rumah terdengar suara televisi dan tawa mereka. Saya menyelesaikan cucian itu dengan air seember yang saya timba dari sumur belakang. Sampai larut malam. Esok paginya, saya menemukan beberapa baju saya tergeletak di luar pagar. Basah, terkena embun. Saat saya tanya, Bulan menjawab enteng. Oh itu, lemari penuh. Baju menantu kan tidak perlu tempat khusus. Baju-baju saya, hasil kerja saya sendiri, dibuang keluar seperti sampah. Saya memungutnya satu persatu, mencucinya kembali, dan menyimpannya di dalam koper, di bawah tempat tidur. Sejak saat itu, saya tidak lagi menaruh apapun yang berharga di lemari rumah itu. Saya ingin marah, tapi saya tahu marah tidak akan menyelesaikan apapun. Yang menyelesaikan masalah bukan air mata, melainkan persiapan. Maka diam-diam, saya mulai menyusun rencana, bukan rencana balas dendam. Rencana untuk bertahan dan kelak, untuk berdiri. Saya mulai dari toko. Sebagai akuntan, saya tahu persis bagaimana menyelamatkan sebuah usaha yang hampir mati. Saya tahu utang 250 juta itu bisa dinegosiasi. Saya tahu pemasok bisa diajak bekerja sama lagi jika ada jaminan. Dan saya tahu saya punya tabungan 7 tahun bekerja. Tabungan yang saya kumpulkan sejak sebelum menikah, yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun di rumah itu. Tapi saya tidak bodoh. Saya tidak akan menyerahkan uang saya begitu saja ke tangan orang yang menghina saya. Kalau saya menyelamatkan toko ini, saya harus melakukannya dengan benar, dengan hitam di atas putih. Saya menemui seorang notaris. Namanya Pak Surya, seorang kenalan lama dari kantor saya. Saya jelaskan situasinya. Pak Surya mengangguk. Kalau kamu menyuntikkan modal sebesar itu, Maya, kamu berhak atas porsi kepemilikan. Itu adil. Itu hukum, katanya. Maka kami mulai menyiapkan dokumennya. Pelan-pelan, rapi, dan sah. Selama 2 minggu berikutnya, saya bekerja di 2 dunia. Di siang hari, saya tetaplah Maya, menantu yang dihina, yang menyapu dan memasak tanpa ucapan terima kasih. Tapi di malam hari, setelah semua orang tidur, saya menjadi Maya yang lain. Saya membuka laptop di dalam kamar, menyusun proyeksi keuangan, menghitung berapa modal yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali toko. Saya menghubungi pihak bank diam-diam dan menegosiasi ulang utang yang menunggak. Sebagai akuntan, saya tahu cara berbicara dengan bank. Saya tahu istilah yang membuat mereka mendengarkan. Setelah beberapa kali pertemuan, saya berhasil menurunkan denda keterlambatan dan menyusun skema pelunasan yang masuk akal. Saya juga menemui beberapa pemasok lama yang sudah berhenti mengirim barang. Saya meyakinkan mereka dengan angka dan rencana yang jelas bahwa toko ini akan bangkit. Satu persatu, mereka setuju untuk bekerja sama lagi. Pak Surya, notaris itu, membantu saya menyusun seluruh kerangka hukumnya. Yang kamu lakukan ini benar, Maya, katanya suatu malam saat kami menyelesaikan draft akta. Banyak orang menyuntikkan uang ke usaha keluarga atas dasar kasih sayang. Lalu di kemudian hari, mereka tidak punya apa-apa saat dikhianati. Kamu melindungi dirimu sendiri. Itu bukan kelicikan. Itu kebijaksanaan. Kata-kata itu menguatkan saya. Karena jujur, ada saat-saat saya merasa bersalah. Merasa seolah saya sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Tapi kemudian saya teringat mangkuk-mangkuk kosong di meja makan, tempat saya tidak pernah diizinkan duduk. Dan rasa bersalah itu pun lenyap. Sementara itu, di rumah, tidak ada yang tahu. Mereka kira saya hanya menantu lemah yang bisa diinjak kapan saja. Sebelum saya lanjutkan, ada satu kejadian lagi yang ingin saya ceritakan. Karena kejadian ini lebih dari yang lain, yang membuat saya benar-benar memahami bahwa di mata mereka, saya tidak akan pernah cukup baik. Suatu sore, Bulan mengadakan arisan di rumah. Para ibu tetangga datang, duduk di ruang tamu, mengobrol sambil menikmati kue yang tentu saja saya yang membuatnya. Di tengah obrolan, salah seorang tamu memuji rumah yang bersih dan masakan yang enak.
Bu Wulan, alih-alih menyebut nama saya, malah berkata, ini semua karena saya tegas mendidik menantu. Kalau tidak diawasi, menantu zaman sekarang malas-malas. Para tamu tertawa. Lalu Bu Wulan melanjutkan, membandingkan saya dengan menantu Bu Ratih. Tetangga sebelah, coba lihat menantunya Bu Ratih. Sudah cantik, pintar, masak. Penghasilannya juga besar. Lah, menantu saya. Ya, begini ini. Saya berdiri di dapur, mendengar semuanya, dengan nampan teh di tangan. Ironisnya, penghasilan saya sebagai akuntan jauh lebih besar dari menantu Bu Ratih. Tapi mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu. Karena di rumah itu, kebenaran tentang saya tidak pernah penting. Yang penting hanyalah saya tetap berada di bawah. Insiden keempat terjadi tak lama setelah itu. Pagi itu, Bu Wulan masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Beliau membuka lemari saya, mengobrak-abrik isinya. Saya dengar, kamu punya tabungan. Mana? Keluarga lagi susah. Masa kamu diam saja? Tuntutnya. Saya berdiri tenang. Saya tidak punya banyak, Bu. Gaji saya pas-pasan, jawab saya. Itu bohong. Tentu saja. Tapi saya sudah belajar kepada orang yang tidak menghargai. Kejujuran hanya akan menjadi senjata yang dipakai untuk melukai kita. Bu Wulan mendengus. Pelit. Dasar menantu pelit, katanya sambil membanting pintu. Malam itu, Reza menghampiri saya. Untuk sesaat, saya berharap ia akan membela saya. Maya, katanya pelan. Saya menoleh, menunggu. Kalau kamu memang punya simpanan, tolong bantu ibu, kasihan beliau. Lanjutnya. Hati saya remuk, bukan karena Bu Wulan, tapi karena suami saya sendiri lebih percaya pada ibunya daripada melindungi istrinya. Saya tidak menjawab, saya hanya membalikan badan dan memejamkan mata, sambil menahan sesuatu yang pecah pelan-pelan di dalam dada. Insiden kelima adalah soal toko lagi. Suatu sore, datang 2 orang dari bank ke rumah. Mereka membawa surat resmi. Bu Wulan panik, Dinda menangis. Pak Hendra menghilang entah kemana. Reza hanya berdiri mematung. Untuk pertama kalinya, saya melihat rumah itu benar-benar ketakutan. Surat itu menyatakan, jika dalam 2 minggu, utang tidak dibayar, toko dan sebagian aset keluarga akan disita. Dalam kepanikan itu, semua mata tiba-tiba menatap saya. Bukan karena mereka menyayangi saya, tapi karena di antara semua orang di ruangan itu, hanya saya yang bekerja dengan uang. Bu Wulan mendekat. Suaranya tiba-tiba melembut. Maya, kamu kan pintar soal beginian. Tolong. Nak, tolong selamatkan toko ini, pintanya. Baru kali ini beliau memanggil saya nak. Saya menatap mereka satu persatu. Saya bisa saja menolak. Saya bisa saja membiarkan rumah ini runtuh dengan tangannya sendiri. Tapi saya tidak melakukannya. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya sudah punya rencana. Baik, Bu, kata saya, tenang, saya akan bantu. Tapi semuanya harus melalui jalur yang benar. Saya tidak mau ada masalah hukum di kemudian hari. Mereka mengangguk cepat. Saat itu, mereka akan menyetujui apa saja. Dan itulah yang saya tunggu. Keesokan harinya, saya membawa Pak Surya ke rumah. Di hadapan Bu Wulan, Reza, dan Pak Hendra. Saya menjelaskan rencananya. Saya akan melunasi seluruh utang toko sebesar 250 juta rupiah. Ditambah modal tambahan untuk membeli stok dan memperbaiki toko. Total hampir 400 juta rupiah sebagai imbalannya. Kepemilikan toko akan dibagi secara sah dan porsi saya dituangkan dalam akta resmi. Semuanya hitam di atas putih. Bu Wulan ragu sejenak. Ego beliau jelas terusik, tapi Dinda berbisik panik. Bu, terima saja. Daripada tokonya disita, kita nggak punya apa-apa. Akhirnya, dengan berat hati, Bu Wulan menandatangani. Reza menandatangani sebagai saksi. Pak Hendra dengan wajah pucat ikut menandatangani. Mereka pikir mereka baru saja diselamatkan. Mereka tidak sadar. Mereka baru saja menandatangani sesuatu yang jauh lebih besar
dari yang mereka bayangkan. Hari itu, toko terselamatkan, utang lunas, pemasok kembali. Dalam 2 bulan, toko itu kembali ramai. Pendapatan naik, wajah Bu Wulan kembali cerah. Tapi anehnya, seiring tokonya membaik, perlakuan mereka kepada saya tidak ikut membaik. Justru sebaliknya, insiden kelima belum benar-benar berakhir di situ. Beberapa hari setelah toko mulai membaik, suatu malam Dinda dan Bu Wulan mendatangi saya bersama-sama. Mereka membawa selembar kertas. "Maya, ini cuma formalitas," kata Bu Wulan dengan nada manis yang aneh. "Tanda tangan saja di sini, biar urusan toko tetap rapi." Saya membaca kertas itu pelan-pelan. Isinya adalah surat pernyataan bahwa saya menyerahkan kembali seluruh hak atas toko kepada keluarga, tanpa syarat, tanpa pengembalian uang yang sudah saya keluarkan. Saya hampir tertawa. Mereka pikir saya akan menandatangani begitu saja. Saya menatap Bu Wulan dan berkata tenang, "Bu, saya akuntan. Saya tidak menandatangani apapun yang tidak saya pahami sepenuhnya. Biar saya pelajari dulu." Wajah Bu Wulan mengeras. Dasar menantu tidak tahu diri. Sudah dibantu, malah banyak tingkah, desisnya. Saya menyimpan kertas itu, bukan untuk dipelajari, tapi sebagai bukti bahwa mereka berusaha merampas hak saya secara terang-terangan. 1 lembar lagi untuk map saya. Insiden ke-6. Yang paling menyakitkan terjadi setelah semua itu. Begitu toko stabil, mereka seolah lupa siapa yang menyelamatkannya. Bu Wulan kembali memperlakukan saya seperti pembantu, bahkan lebih buruk. "Sekarang toko sudah jalan, jangan sok berjasa," katanya suatu kali. "Itu kan memang sudah kewajibanmu sebagai menantu." Dinda menambahkan, "Iya, lagian uangnya juga dari toko keluarga, bukan dari Mbak Maya." Saya ingin menjelaskan. Saya ingin menunjukkan bukti transfer dari rekening saya. Surat pelunasan utang. Akta yang sudah ditandatangani. Tapi saya menahan diri. Karena saya tahu, menjelaskan kebenaran kepada orang yang sudah memutuskan untuk tidak percaya hanyalah membuang tenaga. Mereka akan tahu pada waktunya. Dan ketika mereka tahu, tidak akan ada lagi ruang untuk berpura-pura. Saya hanya tersenyum tipis. Saya tidak membantah. Karena saya tahu kebenaran tidak perlu berteriak. Kebenaran cukup menunggu waktunya. Lalu datanglah hari itu. Hari yang akan saya kenang sepanjang hidup saya. Hari menjelang peringatan 7 tahun wafatnya ayah mertua saya. Setiap tahun, keluarga besar berkumpul untuk acara tahlilan dan makan bersama. Tahun ini, karena toko sudah ramai dan keuangan membaik, Bu Wulan ingin acara yang besar. Beliau mengundang seluruh kerabat, tetangga, dan kenalan. Lebih dari 40 orang. Dan seperti biasa, semua persiapan dibebankan kepada saya. Memasak untuk 40 orang, membersihkan rumah, mengatur kursi, semuanya seorang diri. Saya melakukannya tanpa mengeluh. Saya bangun jam 3 pagi, memasak rendang, opor, dan sambal. Mengangkat panci-panci besar sendirian sampai tangan saya melepuh. Sepanjang pagi itu, saya berputar-putar di antara dapur, ruang tamu, dan halaman. Mengaduk gulai di panci besar, menggoreng kerupuk, menata piring dan gelas, menyusun kursi-kursi plastik yang dipinjam dari tetangga. Punggung saya pegal, tangan saya melepuh, terkena cipratan minyak panas. Tapi tidak ada satupun yang menawarkan bantuan. Dinda sibuk berfoto dengan baju barunya. Bu Wulan sibuk menyambut tamu dengan senyum keibuannya yang palsu. Dan Reza, suami saya, sibuk mengobrol dengan sepupu-sepupunya di teras, tertawa. Seolah istrinya tidak sedang banting tulang di dapur. Saat tamu mulai berdatangan, rumah itu wangi masakan, wangi kerja keras saya. Tapi tidak ada yang tahu itu. Menjelang siang, saat semua tamu sedang berkumpul, perut saya terasa melilit. Saya belum makan sejak pagi. Saya menghampiri Bu Wulan di dapur dan berkata pelan, "Bu, boleh saya makan sedikit dulu? Saya belum makan dari tadi." Saya berbisik agar tidak terdengar tamu. Tapi Bu Wulan justru meninggikan suaranya. Sengaja. Agar semua orang mendengar. "Makan.
Kamu pikir ini rumahmu? Makan itu nanti, setelah semua tamu selesai. Kalau lapar sekali, beliau menunjuk ke sudut dapur, ke mangkuk makanan anjing peliharaannya. Makan saja dari sana. Toh kerjamu juga seperti binatang peliharaan di rumah ini. Ruangan mendadak hening. Beberapa tamu menahan napas. Dinda menutup mulut menahan tawa. Dan di pintu dapur, Reza berdiri. Ia melihat semuanya. Ia mendengar semuanya. Saya menatapnya, berharap untuk terakhir kalinya ia akan membela saya. Tapi suami saya hanya menunduk, lalu berbalik pergi, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya berdiri di sana, di tengah dapur yang penuh masakan hasil tangan saya. Di hadapan puluhan pasang mata, beberapa tamu menundukkan pandangan, tidak tahan melihat. Seorang ibu tua di pojok ruangan menggelengkan kepala pelan, tapi tidak ada yang berani bersuara. Karena di rumah ini, Bu Wulan adalah ratu dan tidak ada yang berani menentang ratunya. Mangkuk anjing itu masih ada di sudut dengan sisa makanan kemarin yang sudah mengering. Dan Bu Wulan menunjuknya sambil menatap saya dengan senyum penuh kemenangan. Seolah ia baru saja memenangkan sesuatu. Saya menatap mangkuk itu, lalu menatap Bu Wulan, lalu menatap Reza yang sudah berbalik pergi. Sesuatu di dalam diri saya yang selama 3 tahun saya tahan, akhirnya patah. Bukan dengan ledakan, tapi dengan ketenangan yang dingin. Saya tidak menangis, saya tidak berteriak. Saya hanya melepas celemek yang saya kenakan, melipatnya rapi, dan meletakkannya di meja. Lalu, saya masuk ke kamar. Saya mengambil sebuah map yang selama ini saya simpan di dasar lemari. Map berisi seluruh dokumen. Saya juga mengambil beberapa helai baju, memasukkannya ke dalam tas. Lalu, saya berjalan keluar, melewati kerumunan tamu, melewati Bu Wulan yang masih tersenyum penuh kemenangan, dan melewati pintu rumah itu. Saya tidak menoleh. Mereka pikir saya pergi karena kalah, padahal saya pergi untuk menang. Di luar, Pak Surya sudah menunggu di dalam mobilnya, seperti yang sudah kami janjikan beberapa hari sebelumnya. Saya tahu hari ini akan datang. Saya hanya tidak menyangka akan secepat dan sekejam ini. Saya masuk ke mobil, menutup pintu, dan menarik napas panjang. Sudah siap, Maya? Tanya Pak Surya. Saya mengangguk. Sudah. Pakistan, jalankan semuanya. Apa yang terjadi 2 jam berikutnya adalah hal yang tidak pernah mereka bayangkan. Pak Surya membawa saya ke kantornya. Di sana, semua dokumen sudah lengkap. Akta kepemilikan toko yang menyatakan bahwa porsi kepemilikan terbesar berada di tangan saya. Sah dan tercatat di notaris. Bukti transfer pelunasan utang sebesar 250 juta rupiah dari rekening pribadi saya. Bukti suntikan modal tambahan. Surat utang Dinda yang ditandatanganinya sendiri. Catatan pengeluaran belanja yang selama ini saya tombok. Bahkan surat pernyataan yang dulu mereka sodorkan untuk merampas hak saya, yang menjadi bukti niat buruk mereka. Semuanya tersusun rapi, bertanggal, dan sah secara hukum. 3 tahun penghinaan terangkum dalam 1 map tipis, dan setiap lembar di dalamnya adalah hasil dari 1 pelajaran sederhana yang saya pegang sejak kecil, bahwa angka tidak pernah berbohong, dan dokumen yang sah lebih kuat daripada 1000 air mata. Pak Surya menatap tumpukan dokumen itu, lalu menatap saya. Kamu yakin, Maya? Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Mereka akan tahu segalanya, katanya. Saya mengangguk. Saya sudah memberi mereka 3 tahun. Pakistan, 3 tahun untuk memperlakukan saya sebagai manusia. Mereka memilih untuk tidak. Sekarang, biarkan hukum yang berbicara. Pak Surya tersenyum tipis, lalu mulai menghubungi pihak-pihak yang diperlukan untuk menyelesaikan administrasi hari itu juga. Sementara itu, di rumah, semuanya mulai terbongkar. Rupanya, sore itu juga datang petugas dari bank ke toko untuk menyelesaikan administrasi peralihan. Mereka membawa berkas, dan di berkas itu tertera dengan jelas. Nama pemilik mayoritas toko bukanlah Bu Wulandari, bukan pula Reza, melainkan nama saya, Maya Kusuma. Reza yang menerima petugas itu. Saya bisa membayangkan wajahnya saat membaca dokumen itu. Pucat, gemetar,
Ia langsung menelpon Pak Hendra, menanyakan kebenaran semua ini. Dan Pak Hendra, yang selama ini tahu tapi diam karena malu, telah salah mengelola pembukuan. Akhirnya mengakui semuanya, bahwa toko hampir disita, bahwa sayalah yang lunasi utangnya, bahwa secara hukum, toko itu kini sebagian besar milik saya. Pak Hendra menjelaskan dengan suara gemetar bahwa selama berbulan-bulan ia menyembunyikan kondisi sebenarnya, bahwa ia takut disalahkan karena pembukuan yang berantakan, bahwa ketika toko hampir disita, ia tidak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya, saya yang turun tangan. Maya yang menyelamatkan semuanya. Kata Pak Hendra, lirih. Dan kalian memperlakukannya seperti itu. Reza mendengarkan dengan tubuh membeku, menyandar ke dinding, seolah kakinya tak lagi mampu menopang. Reza berlari ke dapur, memberitahu ibunya di tengah acara. Dan di sanalah, di hadapan 40 tamu yang baru saja menyaksikan Bu Wulan menyuruh saya makan dari mangkuk anjing, kebenaran itu meledak. Bu Wulan, yang 2 jam lalu begitu angkuh, jatuh terduduk di lantai. Beliau pingsan. Seluruh rumah gempar. Tamu-tamu yang tadi diam, kini berbisik-bisik. Mereka baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang ibu mertua menghina menantunya seperti binatang. Dan kini, mereka tahu menantu yang dihina itulah yang selama ini menanggung seluruh keluarga. Telepon saya berdering. Reza, saya mengangkatnya. Suaranya bergetar. Maya, ini benar. Toko itu atas namamu. Iya, Reza. Jawab saya tenang. Semuanya sah. Kamu menandatanganinya sendiri. Ingat, sebagai saksi. Tapi, kenapa kamu tidak bilang? Kenapa kamu diam saja? Suaranya hampir menangis. Saya terdiam sejenak. Lalu saya berkata, karena setiap kali saya bicara, tidak ada yang mendengar. Setiap kali saya disakiti, kamu memilih diam. Jadi, saya belajar untuk diam juga. Dan dalam diam itu, saya menyelamatkan keluargamu. Reza, keluarga yang bahkan menyuruh saya makan dari mangkuk anjing. Maya, aku tidak tahu keadaannya separah itu, kata Reza akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Itu masalahnya. Reza, jawab saya. Kamu tidak pernah tahu apa-apa. Kamu memilih untuk tidak tahu. Lebih mudah memejamkan mata daripada melihat istrimu diperlakukan seperti itu. Lebih nyaman diam daripada berhadapan dengan ibumu. Selama 3 tahun, kamu membiarkan saya berjuang sendirian. Di rumah yang katanya rumah kita. Saya mendengar isakan tertahan di seberang sana. Untuk sesaat, ada bagian dari hati saya yang ingin luluh. Saya pernah mencintai laki-laki ini dengan sepenuh hati. Tapi cinta tanpa penghormatan adalah rumah tanpa fondasi. Cepat atau lambat, ia akan runtuh. Di seberang sana, Reza tidak bisa berkata apa-apa. 3 hari kemudian, mereka datang ke kantor Pak Surya, Bu Wulan, Reza, dan Dinda. Wajah-wajah yang dulu begitu angkuh, kini terlihat begitu kecil. Bu Wulan, yang dulu tidak pernah sudi memanggil nama saya, kini duduk di hadapan saya dengan kepala tertunduk. Maya, suaranya parau. Ibu minta maaf. Tolong, jangan ambil toko itu. Itu satu-satunya yang kami punya. Saya menatapnya. Lama. Di dalam diri saya, ada bagian yang ingin membalas, yang ingin berkata, bagaimana rasanya? Bu, kehilangan segalanya. Tapi saya tidak melakukannya, karena saya bukan mereka. Bu, kata saya pelan. Saya tidak pernah berniat mengambil toko ini untuk saya sendiri. Saya menyelamatkannya, karena itu peninggalan ayah mertua saya. Dan karena di dalamnya ada nafkah banyak orang. Toko ini akan tetap berjalan. Tapi mulai sekarang, semuanya akan dikelola secara profesional. Ada pembukuan yang jelas. Ada gaji yang adil. Dan tidak ada lagi yang boleh memperlakukan siapapun di keluarga ini seperti pembantu. Ruangan itu hening. Bu Wulan, yang selama 3 tahun
tidak pernah sekalipun mengucapkan terima kasih kepada saya. Kini menatap saya seolah baru pertama kali melihat saya sebagai manusia. Mungkin memang begitu. Mungkin baru hari itu beliau benar-benar melihat saya. Kenapa? Suara beliau bergetar. Kenapa kamu masih mau menyelamatkan kami? Setelah semua yang kami lakukan. Saya menarik napas. Karena saya tidak ingin menjadi seperti kalian. Bu, saya tidak ingin hati saya sekeras hati yang pernah menyakiti saya. Kebencian itu beban. Bu, dan saya memilih untuk tidak membawanya seumur hidup saya. Bulan mengangkat wajahnya, tidak percaya. Tentang Dinda, lanjut saya. Utangmu yang 5 juta itu saya anggap lunas. Tapi mulai sekarang kamu akan bekerja di toko dengan gaji. Supaya kamu tahu, mencari uang itu tidak mudah. Dinda menunduk. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata untuk membalas. Lalu saya menoleh kepada Reza, suami saya. Laki-laki yang dulu saya cintai dengan seluruh harapan saya. Dan kamu. Reza, kata saya. Suara saya bergetar, tapi tetap tegas. Saya tidak pernah meminta rumah mewah. Saya tidak pernah meminta kekayaan. Saya hanya meminta satu hal, dibela. Sekali saja, dan dalam 3 tahun, kamu bahkan tidak pernah melakukannya. Reza menangis. Maya, beri aku kesempatan. Aku salah. Aku akan berubah. Saya tersenyum. Senyum yang lelah. Mungkin kamu akan berubah, Reza. Tapi saya juga sudah berubah. Saya bukan lagi Maya yang dulu, yang menelan semua luka demi kata damai. Saya tidak langsung memutuskan apapun hari itu. Saya butuh waktu. Tapi satu hal sudah pasti. Saya tidak akan pernah lagi kembali menjadi orang yang bisa diinjak. Saya tidak akan berpura-pura bahwa semuanya langsung membaik begitu saja. Hari-hari pertama setelah kejadian itu adalah hari-hari yang canggung dan menyakitkan bagi semua orang. Kabar tentang apa yang terjadi di acara tahlilan menyebar cepat ke seluruh kampung. Para tetangga yang dulu memuji ketegasan Bu Wulan, kini berbisik-bisik di belakangnya. Bu Wulan, yang dulu begitu bangga akan kehormatannya, kini jarang keluar rumah. Saya tidak merasa puas melihat itu. Anehnya, saya justru merasa sedih. Karena pada akhirnya, kehancuran seseorang, bahkan orang yang menyakiti kita, tidak pernah benar-benar terasa seperti kemenangan. Bulan-bulan setelahnya, toko itu berkembang pesat di bawah pengelolaan saya. Saya merekrut karyawan baru, membenahi sistem, dan membuka cabang kecil di kota sebelah. Dinda, yang awalnya bekerja dengan setengah hati, perlahan berubah. Ternyata, ketika seseorang diberi tanggung jawab dan rasa hormat, mereka bisa menjadi pribadi yang berbeda. Suatu hari, ia menghampiri saya dan berkata, "Mbak, maaf untuk semua yang dulu. Aku malu." Saya hanya menepuk bahunya. Beberapa luka tidak perlu dibalas. Cukup dibiarkan sembuh. Bu Wulan paling lama berubahnya. Tapi suatu pagi, saya menemukan secangkir teh hangat di meja kerja saya. Bu Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah itu, berbisik kepada saya. Itu Bu Wulan yang buat. Mbak, beliau bangun pagi-pagi tadi. Saya tidak berkata apa-apa, tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dada saya terasa sedikit lebih hangat. Tentang Reza. Kami memutuskan untuk berpisah sementara, bukan dengan kebencian, tapi dengan kejujuran. Saya berkata kepadanya, jika ia benar-benar ingin memperbaiki diri, ia harus belajar berdiri sendiri, bukan di belakang ibunya, bukan pula di belakang saya. Apakah kami akan bersatu lagi suatu hari? Saya tidak tahu, tapi saya tahu. Saya tidak akan menunggu sambil menderita. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, saya dengar Reza mulai bekerja di sebuah perusahaan kecil, jauh dari rumah ibunya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia belajar mengurus dirinya sendiri. Mungkin, justru dengan saya pergi, ia akhirnya menjadi laki-laki yang seharusnya. Kadang, cara terbaik untuk mencintai seseorang adalah dengan tidak terus menyelamatkannya dari konsekuensi kelemahannya sendiri. Sekarang, saya tinggal di apartemen kecil saya sendiri di Jakarta. Pagi hari, saya menyeduh kopi, membuka laporan keuangan toko di laptop, dan tersenyum
melihat angka-angka yang akhirnya jujur kepada semua orang. Di akhir pekan, saya memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk diri saya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Makanan itu terasa nikmat karena saya memakannya dengan harga diri yang utuh. Kadang, di malam yang sepi, saya teringat perempuan yang dulu. Maya yang bangun jam 3 pagi, yang menelan setiap hinaan demi sebuah kata damai, yang makan sendirian di dapur, ditemani suara cicak. Saya tidak membencinya, saya justru berterima kasih kepadanya. Karena kesabarannya, ketabahannya, dan diamnya yang panjang itulah yang akhirnya membawa saya ke sini. Diam saya bukan kelemahan. Diam saya adalah strategi. Dan air mata yang dulu saya tahan, kini berubah menjadi kekuatan. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kesabaran bukan berarti kelemahan. Diam bukan berarti kalah. Kadang, orang yang paling sering diremehkan adalah orang yang paling kuat menahan dan paling siap saat waktunya tiba. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang setiap hari memberi, tapi tidak pernah dianggap. Yang bekerja sampai tangannya melepuh, tapi tetap dipandang rendah. Jika kalian salah satunya, dengar baik-baik. Kalian tidak harus membalas dengan kebencian, tapi kalian juga tidak harus terus menerima. Belajarlah, bersiaplah, dan jagalah harga diri kalian. Karena harga diri adalah satu-satunya hal yang tidak boleh kalian serahkan kepada siapapun. Ada pula para suami seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang mengira diam adalah jalan tengah. Padahal diam saat istrinya disakiti adalah pengkhianatan yang paling sunyi. Membela orang yang kita cintai bukanlah pilihan. Itu adalah kewajiban. Dan ada juga para ibu mertua seperti Bu Wulan yang lupa bahwa menantu juga anak orang, bahwa perempuan yang masuk ke rumah kalian meninggalkan rumahnya sendiri demi mencintai anak kalian. Perlakukanlah dia seperti kalian ingin anak perempuan kalian diperlakukan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk membalas atau pilihan untuk bangkit. Saya memilih bangkit dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol like dan berlangganan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.